Dia melumpuhkan semua sandera di lokasi hanya dalam waktu kurang dari 3 detik. Setelah itu, kelompoknya mengeluarkan peralatan dan berhasil membobol brankas. Uang sebesar 10 juta dolar kini berada tepat di depan mata mereka. Sesuai prinsipnya, dia menolak menyakiti orang yang tidak bersalah dan berusaha menenangkan penjaga. Hal itu membuat rencana mereka berjalan dengan lancar. Namun, rekan yang bertugas menutupi pelarian justru melakukan kesalahan. Ledakan yang tidak direncanakan hampir merenggut nyawa warga sipil. Dia langsung menghampiri rekannya yang telah membahayakan seluruh misi. Dia berkata bahwa seharusnya api dinyalakan di tumpukan jerami di belakang kandang ternak, bukan di dekat penggilingan. Prinsip hidupnya sederhana, jangan sakiti orang yang tak bersalah dan jangan tinggalkan jejak. Dia mencoba menyadarkan rekan-rekannya yang serakah dengan pukulan. Namun, dia meremehkan betapa besarnya keserakahan mereka. Sang pemimpin yang kagum dengan kemampuannya mengajak menggunakan uang hasil rampokan sebagai modal untuk perampokan senilai 70 juta dolar. Dia juga mengundangnya bergabung, tetapi tawaran itu melanggar kesepakatan awal mereka. Dia langsung menolak tawaran itu. Saat melihat mereka mulai meraih senjata dan menyadari pintu mobil telah dikunci, dia menyerang lebih dulu. Dia menghadapi 4 orang, sekaligus hingga sopir kehilangan kendali atas kendaraan. Namun, ruang mobil yang sempit membatasi gerakannya. Pemimpin kelompok berhasil menembaknya di bagian perut. Demi bertahan hidup, dia menjatuhkan diri dari mobil yang melaju kencang. Kelompok itu menghentikan mobil, mengirim 1 orang, memastikan dia telah tewas, lalu menendang tubuhnya ke dalam sungai. Untungnya, sepasang petani menyelamatkannya. Saat dia sadar di ranjang rumah sakit, polisi ternyata sudah melacak keberadaannya. Dia mencekik seorang petugas rumah sakit hingga pingsan, lalu menyamar sebagai tenaga medis. Dengan tenang, dia mendorong ranjang pasien melewati para polisi yang sama sekali tidak curiga. Dia kemudian membajak ambulans untuk melarikan diri, sambil menggunakan perlengkapan medis guna mengobati lukanya sendiri. Setelah pulih, dia masuk ke sebuah pondok pemburu, mengambil pistol, lalu mengubah penampilannya. Dia bukan hanya ingin mengambil kembali haknya, dia juga ingin memastikan semua orang yang mengkhianatinya jatuh dari puncak kejayaan ke jurang terdalam. Saat musuh-musuhnya sibuk mengejar kekayaan, Parker diam-diam menyusup ke markas mereka seperti hantu. Dia merekatkan sebuah pistol di bawah meja makan, lalu dia memendekkan pin penembak pada setiap senjata di gudang persenjataan mereka masing-masing tepat 1 inci. Setelah jebakan selesai dipasang, dia hanya perlu menunggu mereka kembali membawa hasil rampokan yang telah diperoleh dengan cara kotor. Mereka pun kembali ke markas dengan perasaan mabuk kemenangan karena kini menjadi jutawan. Tak seorang pun menyadari bahwa seseorang telah menunggu di dalam bayangan. Kemenangan mereka terasa semakin sempurna saat sopir datang sambil menyeret seorang wanita cantik yang berhasil ditangkap. Namun, sang pemimpin langsung merasa ada yang aneh setelah merebut ponsel wanita itu. Dia segera memerintahkan anak buahnya memeriksa seluruh rumah. Mereka mengambil senjata dari gudang, lalu berpencar mencari Parker di setiap sudut bangunan. Mereka menggeledah seluruh bagian rumah, baik di dalam maupun di luar, tetapi tidak menemukan apapun. Bersembunyi dalam kegelapan, Parker lebih dulu melumpuhkan orang-orang yang berada di luar. Sang pemimpin kemudian mengirim 1 anak buah lagi untuk memeriksa keadaan. Di tengah kekacauan itu, Parker menyelinap masuk dari belakang pemimpin kelompok. Dia berniat menyelamatkan wanita yang sedang diganggu salah satu preman. Berdiri di titik buta lawannya, Parker menggunakan pantulan cermin untuk memberi isyarat kepada wanita itu. Dia memberitahu bahwa ada pistol yang disembunyikan di bawah meja. Namun, Parker meremehkan kecerdikan sang pemimpin. Dari arah pandangan wanita itu, pemimpin kelompok berhasil mengetahui posisi Parker, lalu memutar dari belakang untuk menyerangnya secara diam-diam. Dia menarik pelatuk pistol, tetapi sabotase Parker bekerja dengan sempurna. Senjata itu tidak bisa digunakan. Di tengah perkelahian, wanita tersebut berhasil mengambil pistol yang disembunyikan di bawah meja dan menembak salah satu preman hingga tumbang. Meski lukanya belum sepenuhnya sembuh,